Diam dulu, sabar. Lanjut Bang Leka. Ini maksud serius Ya, Pak Teja. udah sepakat nggak? Sepakat nggak? Kalau saya bilang Ini sekarang serius, kalian ini semua serius Pak binatang Tejo. yang ngaku Kristen. Sepakat, sepakat. Hmm? Cuman mereka itu binatang vertebrata bertulang belakang apa enggak? Bukan itu Pak Tejo. Nah, Apa gimana? Udah diam dulu, makanya Pak Tejo diam dulu biar selesaikan anu. Pengkhotbah 3 ayat 18. Heeh. nah. Gimana? Kalian bisa interpretasikan kan itu semuanya bisa dibenarkan, kata-kataku bisa disalahkan juga bisa. Iya. Gitu. Pertanyaannya gunanya apa gue ngomong kayak gitu coba? Apa gunanya gue ngatain Kristen binatang coba? Bisa nggak dijelaskan itu dengan Alkitab? Bisa. Sama Mazmur 103, hidup manusia itu kayak binatang. Nggak bisa dijelaskan dengan Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu bisa. Hmm. Tapi gunanya apa? Gue statement kayak gitu. Coba, gunanya apa? Kalau cuman untuk benar-benaran aja gue bisa benarin itu, ya pakai ayat Alkitab. Ya, gue mau statement apapun dengan ayat Alkitab juga bisa kubenarin. Tapi nggak ada gunanya, ya. Makanya hati-hati berstatement karena nggak semua interpretasi dari statementmu itu sesuai dengan maumu. Itu aja. Oke kalau orang mengerti, kalau orang tidak mengerti, Alkitab juga bilang, barang siapa yang sesat karena kau yang bertanggung jawab atas jiwanya. Ya. Jadi terima aja. Framing aja. Iya, saya bilang Kristen binatang. Itu statement saya. Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen itu binatang. Sepakat tidak kalian? Alkitab yang ngajarkan. Nanti besok saya klarifikasi ya. Itu aja, Gret. Waktunya masih ada 19 menit, Bu. Mau dikasihkan siapa, Bu? Catat Iya, ya. jadi Binatang kalian itu semua. keras ya. Itu keras teman-teman ya. Bentar Pak Tejo. Bentar mau- Pak Tejo, sabar. Bentar sabar dulu. 1 menit tuh. Bentar aku dulu ya. Bentar. Bang WK turun dulu baru naik lagi, Bang. Turun dulu baru naik lagi. Jadi itu keras ya, itu satir ya buat kita semua ya. Bahwa semua orang itu kalau berdalih bisa dijelaskan, bisa klarifikasi, ya siapapun bebas ngomong, termasuk tadi Bang WK itu mengatakan demikian. Jadi hanya orang-orang yang ngerti ya yang bisa memahami apa maksud Bang WK ya. Ketika Bang WK menarasikan Kristen itu binatang, nggak apa-apa. Apakah tidak tertulis di dalam Alkitab? Ada. Ya, itu keras ya. Keras dan harusnya kalian paham bahwa itu poinnya itu apa gitu loh. Tujuannya itu apa untuk menarasikan sesuatu yang bisa menyesatkan dan kemudian di kemudian hari ya besoknya atau nanti berapa jam kemudian tinggal diklarifikasi. Tuh ada ayatnya kok. Kenapa nggak terima dikatain kayak gitu? Ya saya juga nggak terima Kristen dibilangin politeis. Jadi paham ya yang dimaksud Bang WK ya. Gitu. Silakan Pak Tejo. Ya, etis Kristen kan, etis binatang. Gitu ya. Terus siapa lagi yang Kristen? Bu Sofi Kristen, Bu Sofi binatang. Siapa lagi? Jangan Besok saya klarifikasi dan minta maaf kayak Pak Justin.
Ya, enggak usah ya. Nggak usah gitulah Pak Tejo. Nanti dikira kita ini lagi ya. Maksudnya Loh, ya kita iya, esensi aja gini. gitu. Itu gini ya, dengar ya, nama-nama yang kusebut di bawah. Trira, terus siapa lagi nih ya? Uma Majnun ya. Yang disampaikan itu ada ayat Alkitabnya. Kenapa marah kalian dibilang kayak gitu? Ya kalau saya sih aku gak Bisa sepakat dijelaskan. dengan seperti itu jadi Jaya. Kalau saya ya mau kritik ya kritik esensinya aja gitu. Saya kalau sampai seperti Pak Tejo mengatakan itu ya enggak lah, saya nggak sepakat lah dengan cara-cara itu. Artinya Tinggal kalau kita klarifikasi toh. Duh, Tinggal Iya, klarifikasi maksudnya toh gini. kenapa Aku orang maksudnya gini. kenapa orang boleh berstatement suka-suka ya? Kenapa orang boleh berstatement suka-suka? Hah? Terus ketika orang respon ya narasi yang salah itu, kalian marah ke kami. Hah? Ya, maksudnya Kalian nyerang pribadi kami. Kenapa? bentar dong. saya Ada masalah apa Saya- sama kalian? dengerin tak dulu kasih dong. tahu. Dom, tak Dengerin kasih tahu dulu. ya. Saya Tak kasih tahu. gini Tak kasih Pak. tahu kamu. Tak kasih Saya tahu. itu Serius. Aku ngasih tahu serius ya. Edis itu menghujat Tuhan kita, menghujat apa yang tidak dia ketahui. Jadi dia itu belum belajar mengetahui dengan detail pengenalan tentang Allah kita, tapi dia sudah menghujat gitu loh, ya mengatakan gini. apa yang Saya itu, tidak Pak. sebenarnya. Tak kasih ayat kamu enggak beneran. Dengerin dulu dong, 2 gantian. Petrus 2 ayat 12 ya. Mereka itu Tuh. seperti hewan yang tidak berakal yang dilahirkan hanya untuk silakan, dibinasakan ya. Iya. Gini Pak. Kita lagi nggak bahas. Saya Kita itu lagi nggak mau. bahas Edi, Bu Sopiatul. Kita lagi bahas itu. Terus Iya. enggak, aku Silakan, tak kasih Dominic. kasih Aduh, ayat sudah lagi ya. dong, Ayub sabar dulu 42. Kasih ayat. Sabar, Dulu, Pak. Sabar. Kita kan bukan mau ini. Aku ini belum Ini, Pak. selesai loh dari tadi. Ya bentar. 1 menit aja. Izin ya. Jadi saya itu mengkritik aja. Jangan sampai ketika kritik terus ada orang bilang iri ini itu menjadi benar kalau reaksi kita tidak tulus lagi. Makanya kita itu harus benar-benar juga mengkritisi dengan objektif. Kalau kita dikit-dikit juga ikutan apa namanya jadi terbakar. Makanya saya itu selama ini juga mengkritisi para kritik yang enggak pada esensinya gitu loh. Ya mengkritik aja. Saya juga tidak sepakat dengan hal itu. Tapi kalau sudah kita terpancing, kita marah karena yang typing di bawah ini ya, yang typing di bawah ini belum tentu teman-teman kita Kristen. Bisa jadi mereka itu kadrun yang menyamar. Makanya kita jangan sampai terprovokasi juga gitu loh. Ya kalau kita mau menyampaikan, sampaikanlah gitu loh. Jadi cara mengkritik kita itu Yang mana? Ntar, dari mana yang tadi salah? Yang disampaikan dari tadi salah yang mana? enggak narasi Pak Tejo terakhir menjurus ke pribadi. Karena kita nggak tahu yang Ya di itu bawah. jangan ya. Ya, yang di bawah ini kita nggak tahu apakah mereka Kristen atau kadrun yang menyamar. Apa namanya? Udah tulus aja mengkritik supaya tidak terkesan bahwa framingan bahwa oh ini iri, ini dengki dan lain-lain gitu. Itu jadi tidak esensi, akhirnya kebenaran yang karena kita mengasihi teman-teman kita yang lain ini ya itu jadi terbuyarkan, akhirnya udah nggak ada yang mengkritik tulus. Ini kritik apa ya? Kritik karena iri semua jadi ke sana. Jadi ya mari dengan tulus aja kita mengkritik, esensi aja yang kita kritik. Gitu sih kalau dari saya. Silakan teman-teman. Saya setuju Pak Dominic, ya maunya begitu ya, kritik-kritik saja, tapi kritik membangun. Ya, kita orang juga nggak anti kritik kok. Ya udah, Setuju, Bang Dominic, setuju. kalau nggak anti kritik ya udah dikatain binatang, besok WK klarifikasi, yang jangan marah lah. Jadi gini, aku izin ngomong ya Kak Gret. Jadi gini teman-teman, ya kita mungkin udah lebih bijak lah ya. Mana kritik, mana nyerang pribadi. Yang kita lawan tuh orang yang sering menyerang pribadi. Apakah itu framing, apakah itu merendahkan, ya kan, bahkan nyebut apa namanya, contoh misalnya
kolekte ini, itu kan nyerang pribadi, teman-teman. Apalagi nggak masalah kita berkolekte, tapi kalau kolekte kita itu Kalau digunakan, pribadi manusia nggak boleh kau kritik, tapi kalau pribadi Allah suka-suka kau. Begitu. Sabar, aduh. Pandai-pandai kau. Sabar. Pribadi Allah kau. Ntar Pak rendahkan Paradoks boleh. gantian. Nah, silakan Bang Bintang, silakan. saya nggak terbiasa ya Bang Paradoks. Kalau orang ngomong saya potong-potong, Udah kecuali kalau esensi saya aja Bang diizinkan. Bintang, esensi aja lah, esensi aja, nggak usah. Oke, nggak usah. esensinya itulah, esensinya Bang Dominic. Jadi kalau kita mau kritiklah dengan cara yang elegan, cara yang intelektual, cara yang sopan, beradab gitu. Jangan, jadi banyak sekarang orang bilang, oh ini kan kita mengkritik ajarannya, bukan mengkritik orangnya gitu. Padahal dia nggak sadar, dia sudah mengkritik orangnya. Bukan saja mengkritik orangnya, tapi juga menjatuhkan orangnya. Jadi sorry to say, kami ini muncul karena itu. Jadi kami muncul bukan sebelum itu, kami muncul setelah itu. Setelah itu terjadi, banyaknya orang yang merendahkan, banyaknya apologet yang merendahkan apologet, menyerang pribadi apologet, bahkan ya mohon maaf, salah satu contoh, sampai sendal pink aja jadi masalah kan? Gitu. Lanjut, Bang. Kalau mau fair-fairan, bom itu juga diserang pribadinya sama Metatron, tapi Metatron kan kalian belain. Waduh, kok jadi melebar, jangan gitulah. Loh enggak, orang itu harus konsisten, jangan menjelang Iya, itu. iya. Artinya kalau kita mau ini ya kita minimal Jadi, ya inilah. Orang itu kan introspeksi awalnya diri memang aja. nggak suka itu sama kelakuan, sama pengajaran yang sesat. Tapi memang sudah menjadi sifat manusia kalau itu berlanjut. Itu memang ranahnya jadi kebawa ke pribadi memang kalau berlarut-larut. Apalagi kalau pribadi dari si orang yang berkelakuan ini memang sangat bebal. Makanya terus pribadinya disebut, orang bebal, kan gitu. Orang bebal itu nyebut apanya? Pribadinya. Malah Tuhan Yesus itu ngomong apa? Kamu itu orang bodoh. Itu kan, orang bodoh, kamu sesat. Loh, ngatain kamu sesat, kamu bodoh, ngatain pribadinya apa enggak itu? Pribadinya lah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ngomong apa? Cemplungin aja di talenin lehernya pakai batu kilangan yang besar tuh, cemplungin laut tuh. Lalu Tuhan Yesus yang ngomong itu. Jadi kamu mau ngomong gimana? Jadi sama-sama aja kalau mau konsisten, nggak nyerang pribadi, ya harusnya kamu perlakukan juga bom seperti itu. Loh kalau aku konsisten bom ya tak hina-hina, yang lain yang nganu ya tak hina-hina, ya sama aja. Silakan tadi Pak Paradoks menyampaikan apa? Ya, jangan playing victim lah. Nggak mau menyerang pribadi, tapi pribadi Allah diserang-serang. Gimana sih kalian ini? Jangan pakai kalian, Pak. Yang menghina itu siapa? Jangan saya jadi merasa kalian. Itu kamu rendahkan Allah itu. Siapa yang Ajaran gereja dari mana? Bentar Pak Paradoks, multi tafsir. Ini kalian, kamu nih siapa? Gitu kan. Harusnya merasa loh. Itu yang di seberang itu loh. Pengikutnya Siapa? herder-herder Yang di itu. seberang Zuma kah? Si Edis TV lah. Edis TV, si Reda, ya kan? Dan kawan-kawan itu, para penghujat itu. Mau playing victim loh. Jangan serang pribadi, tapi pribadi Allah diserang-serang, direndahkan, dihina-hina, dipelintir sana sini. Sudah, Pak. Itu ajaran gereja dari mana itu? Kita makin ribut aja, nggak berhenti Pak. Kalau kayak gitu, Pak. Emang ada videonya Kak Reda bilang kalau Kristus itu Tuhan yang lain, ada nggak? Saya kira beliau Nah, itu nggak. ajaran gereja dari mana itu? Nah ya, emangnya ada Kak Reda ngomong begitu? Ada nggak? Aku bilang di sama kalian, ya kan, stop bawa-bawa orang lain. Iya, Dari tadi sini ada kita nggak? fokus. Pak Baho ini nanya,
tentang arti ayat itu. Ya Pak Tejo ya, ini teguran buat Pak Tejo ya. Nggak usah ini gitu loh. Aku sih menerima teguran dan kritik ya. Nggak pakai, Ya sudah. nggak pakai ngancam nanti kamu tak coret dari daftar pertemanan, enggak. Jadi fokus Ya yang nggak suka ya tinggalkan gitu. Saya nggak pernah menyuruh kalian untuk stay di sini. Ya ini nggak gosipin orang. Faktanya yang terjadi sekarang itu gitu. Ketika kita bahas pengajarannya, kalian tuh langsung kepanasan gitu. Dikira omongan orangnya yang kalian idolakan itu yang kita omongin. Ya, jadi yang buat stereotip seperti itu kalian sendiri penonton ya, bukan kami. Gitu. Silakan Ki. boleh. Ya, Di jadi dunia para apologetan ini sebenarnya baik-baik aja. Yang bikin ribut itu si Edis TV. Dia lebih yang cerotnya. Ngomong sekarang orang ngomong Bapak potong gimana Bapak ini? Ya turun dulu. ya Yang nggak ini butuh kompor meletup di sini. Nah, silakan ya. Ki. Ini kan kemarin saya dikirim SOP apologet ya. Ini mumpung ada Pak Bintang Daud nih. Di situ yang di poin yang ke bawah kan ada kalimat adapun saran-saran dalam bentuk SOP tersebut adalah sebagai berikut. Ya nomor 1 nih. Penginjilan, diskusi dan debat-debat keagamaan di ranah umum sebaiknya bersifat non-doktrin kekristenan dapat dilakukan dengan bebas dengan etika dialog yang baik. Nah ini begini ya, terus terang kalau disuruh untuk mengatakan non-doktrin itu apa sih artinya? Doktrin kan artinya ajaran. Berarti kalau non-doktrin itu nggak pakai ajaran. Berarti cuap-cuap kosong begitu. Atau maksudnya non-doktrin itu sifatnya sesat atau apa? Nah ini terus terang saya kaget gitu. Saya tanya sama Bang Meta loh, Bang, kok seperti itu gitu? Non-doktrin ini maksudnya apa? Makanya saya kira kalau Nah itu dari mana itu Ki? Dari mana itu? itu yang SOP apologet itu entah siapa yang buat nggak tahu. Cuman Baru-baru aja? Kamu Apakah baru-baru aja? ikut perusahaan apologet kok ada SOP-nya? Bentar Pak Tejo, bentar sabar dulu. Apakah baru-baru aja? iya, yang itu loh, yang apa? Yang Kak Reda dan kawan-kawan. Itu makanya kalau Ki, netral ya. Bang Ki, sebentar. Coba dibaca sekali lagi Bang Ki, biar saya jelaskan nanti. Sekali lagi. Bang. Ya, nih coba ya saya bacakan ulang. Kalau nggak sesuai SOP terus gimana? Pertanyaanku. Ya makanya, ini kan saran-saran dalam bentuk SOP sebagai berikut. Penginjilan, ini penginjilan 2, diskusi 2, dan debat 2, maksudnya debat-debat. Keagamaan di ranah umum sebaiknya bersifat non-doktrin kekristenan. Dapat dilakukan dengan bebas dengan etika dialog yang baik. Nah, coba Pak, gimana? Ya, maksudnya gini tuh Ki. Jadi ini kan yang sering terjadi kan di diskusi-diskusi, di debat-debat kan gitu kan. Akhirnya membawa doktrin gereja masing-masing gitu. Itu seperti yang saya sering bilang di Komalnya Kak Reda kan. Terus Ada sekarang solusinya? sebentar. Ada sekarang kan apologet yang membawa semua ajaran gereja akhirnya bertabrakan. Kan begitu. Solusinya? Itu yang ya jadi solusinya based on Bible. Based on Bible itu berarti di luar dari ajaran gereja maksudnya? No, tetap di ajaran gereja, tapi kalau misalnya sudah menyentuh ke arah doktrin, menyentuh ke arah dogma gereja-gereja, ya itu dilakukan secara yang beretika gitu loh, Kiamat. Nah, bentar. Kalau yang beretika tentu itu so pasti tuh. Cuman kalau yang debat itu sifatnya non doktrin, arti doktrin itu kan ajaran. Non itu kan artinya tidak atau tidak berdasarkan ajaran. Berarti kalau nggak berdasarkan ajaran ini bukan ajaran Kristen dong. Artinya gini Ki, saat berdebat, iya kan,
jangan sampai doktrin itu menjadi satu apa namanya ya, satu dalil yang dipakai untuk saling serang gitu. Kan itu yang sering terjadi, yang kita maksudnya begitu. Tapi cobalah di misalnya contoh gini kan, kiamat kan sering kan, Nggak paham saya menurut terus terang. Maksudnya Bentar Pak Pras tunggu dulu ya, di agak noise. Pak, tenang dulu ya Pak Bintang ya. Ini saya nggak maksud mojokkan. Tapi tolong nih, otak saya yang IQ-nya 136 ini perlu dicerdaskan nih sama Bapak. Maksudnya non doktrin itu dimaknai sebagai ajaran yang bagaimana? Karena kan bilangnya kan jangan membawa denominasi. Sepakat tuh saya. Nggak bawa denominasi, tetapi ajarannya ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Apakah ajaran gereja ini nggak sesuai Alkitab gitu loh, pemikirannya selama ini? Coba yang IQ 136 ini butuh asupan kecerdasan ini supaya naik 1 poin aja. Atau 0,001 juga enggak. Tolong dong. Aku yang jawab boleh? Jangan dulu. Jangan dulu, Tuh, Pak. jangan Pak Pras yang jawab. Pak Pras emang yang bikin SOP-nya. Pak Pras Bukan, dulu. gua ngerti karena mereka tuh orang-orang banyak Sabar orang dari dulu, apa namanya dulu. karismatik, dari Sebentar dulu, Pentakosta. sabar. Jadi Sabar dulu, konsepnya sabar. mereka tuh mengenai non doktrin itu apa? Yang Bisa bikin diturunkan ini. itunya bukan Pak Pras, sabar dulu. Ini kita perlu dengar dari yang keluarkan SOP Iya, itu. Sabar dulu, baru kita respon nanti. Sabar ya, santai. Silakan lanjut. Oke. Non doktrin Jadi, itu yang itu Pak. begini ya Ki. Jadi saya juga kalau ngomong serius nggak terlalu suka juga dengan kata-kata yang bersayap ya. Tapi gini, yang kita maksud begini. Kan melihat situasional dan kondisional saat debat-debat dan diskusi-diskusi agama di dalam komal TikTok ini kan sering akhirnya menjadi apa? Menjadi tendensius ke doktrin gereja, bukan doktrin Alkitab. Gitu. Jadi artinya yang kita maksud di situ artinya jangan sampai mengedepankan doktrin gereja. Berarti Tapi maksud doktrin Bapak, doktrin Alkitab. gereja ini bertentangan dengan doktrin Alkitab. Nggak bertentangan. Tapi kan doktrin gereja atau doktrin denom ini kan selalu yang menjadi masalah gitu toh. Contohnya apa Pak? Boleh dikasih contoh nggak? Contoh, Doktrin gereja bertentangan dengan doktrin Alkitab. Berarti Alkitab tidak mengajarkan seperti yang diajarkan gereja kan gitu artinya. Bukan. Jangan digiring ke situ Ki. Jangan digiring ke situ Ki. Kita tetap on the track. Jadi gini contoh ya. Contoh doktrin tentang Tritunggal. Iya kan? Kan bahkan Kiamat sendiri pernah menyatakan itu kan. Katolik itu berbeda dengan Ortodoks. Kan gitu. Yang Nah, barat, ini kan kalau terus dinarasikan, apalagi sampai didebatkan kan gitu kan ini yang sama menjadi Alkitab apa nih Pak? Sorry. Sama Kenapa? doktrin gereja sama doktrin Alkitab. Nah, menurut Bapak doktrin Alkitab mengajarkan seperti apa? Atau dua-duanya salah atau bagaimana ini? Ini tolong dikasih tahu posisi imannya Bapak seperti apa nih dalam menjelaskan hal ini. Soalnya kalau Ya, bagi begini. soalnya gini Pak Daud. Bagi saya ajaran gereja dengan yang diajarkan Alkitab itu sama. Ini bagi saya nih yang IQ-nya cuman 136 sekali lagi. Gitu. Coba Pak Bintang Daud mempelajari itu dari sudut sejarahnya seperti apa? Silakan Pak. Oke, jadi gini. Maksud saya gini, saya nggak bilang doktrin gereja yang ada saat ini. Jadi gereja yang saat ini dipahami oleh orang-orang Kristen itu kan lebih ke denom. Bukan gereja dalam arti gereja mula-mula yang kita kenal di dalam Kisah Para Rasul 2 itu. Itu yang kita maksud Kiamat. Jadi artinya kalau gereja yang kita bawa dan sekarang gereja mula-mula pun sekarang diperdebatkan. Ada yang bilang Ortodoks yang mula-mula, ada yang bilang Katolik yang 10 mula-mula. detik aja. Maksudnya kita nggak boleh ngajarkan Tritunggal gitu karena itu doktrin gereja. Maksudnya Boleh, gitu Bang. boleh Bang Dominik, boleh. Tapi kita ajarkan sesuai dengan pandangan Alkitab. Apakah Alkitab lebih rendah daripada gereja? Loh, Atau berarti gereja lebih tinggi daripada Alkitab? Sebentar. Saya sepakat dengan Kiamat, gereja dan Alkitab tuh sejalan. Justru kita seperti membenturkan Bang Bintang.
gereja dan Alkitab itu sejalan, tapi apakah gereja itu absolut? Absolut. Gereja itu absolut tidak. karena itu tubuh mistika Kristus. Anda baca Karena Yohanes 2 sejalan, ayat kan? 19 sampai Ini Bang 21. Bintang. Kalau gereja absolut tidak akan ada skisma, tidak akan ada anatema. Itu makanya perlu pakai kacamata yang rapi, Pak Bintang Daud. Masalahnya Gini, Anda melihat itu bentar, dari Ki. luar, Izin ya, Ki. bukan Gini. dari dalam. Kalau kita bilang gereja tidak absolut, seolah-olah gereja bertentangan dengan Alkitab, brother. Makanya perlu kita balik kepada pengajaran Alkitab yang diajarkan gereja. Karena kan pengajaran gereja ini kan bersanad sampai kepada para rasul, sampai kepada bapak-bapak gereja. Makanya kita ya balik ke pengajaran mereka. Justru kalau gini ya, back to Bible gitu. Lah orang Wanes juga mengatakan mereka sesuai Alkitabiah. Kita itu harus punya ini loh, punya garis start yang benar. Alkitab, ya betul. Alkitab itu diajarkan oleh siapa? Para rasul dan bapak-bapak gereja. Nah, mungkin ada perbedaan-perbedaan itu mungkin yang perlu kita dalami, perlu kita kaji bersama gitu. Gitu loh, brother. Kalau sampai mengatakan Oke. Pernyataan sikap saya begini ya, supaya jangan sedikit lagi. Sampai menyentuh tadi contohnya Tritunggal gitu. Saya jadi waduh, terus kita mau ngajarin apa dong? Tapi ngomong-ngomong, namamu Dominic juga masuk daftar nih. Kamu dicoret loh nanti. Jangan terlalu. Waduh, saya nggak punya kepentingan, Pak ya. Saya ini penginjilan di lapangan dan bertiktok ini tuh nggak pernah udah bisa fokus kita. Udah bisa fokus kita biar jangan nggak nanti pengen dari bermusuhan. Iya, jangan ini Pak. bahasan Tejo. kita nanti ya. Iya, Oke. saya nggak peduli lah hal-hal itu. Silakan Bang Bintang, gimana? Biar kita Baik. Jadi gini ya, Kiamat dan Bang Dominic ya. Jadi sikap saya jelas ya. Saya setuju bahwa Alkitab sejalan dengan gereja, gitu ya. Tapi saya tidak setuju bahwa gereja itu dikatakan absolut. Tapi kalau Alkitab absolut, saya setuju. Karena apa? Tidak ada yang bisa membantah dan tidak ada yang bisa menganatema apa yang ada di Alkitab. Hanya orang-orang sesat yang mau